Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hakim, NIM 2019-53005 dengan matkul Sistem Informasi Sistem Audit. Di sini saya akan menjelaskan COVID-5 dan implementasinya dalam pertemuan kelima ini. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Adalah paduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi disusun oleh ISATSA atau singkatan dari Information System Audit and Control Association dan ITGI, singkatan dari IT Governance Institute. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dalam manajemen TI di enterprise. COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-pros maupun pada sektor publik. Ini adalah gambaran evolusi COVID dari 1996 sampai 2012. Mengapa COVID-5? Menyediakan kerangka tata kelola dalam manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Mengintegrasikan seluruh kerangka dan paduan utama ISATSA serta selaras dengan kerangka standar utama lainnya. Enterprise adalah COSO, ERM, ISO, EIC 9000, ISO atau IEC 31000, IT Relate, ISO atau IEC 38500, ITIL, ISO atau IEC 27000 series, TOGAV, PMBOK atau PRINCE 2, dan CMMI. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan, bisnis, dan profesional. Dan apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Ini jawabannya. Manfaat bagi enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk mengelola bisnis berkualitas, pendukung keputusan bisnis, membangun nilai bisnis, dan investasi TI, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif. Selanjutnya, mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien. Risiko terkait TI pada level yang dapat diterima. Yang terakhir, mengoptimalkan biaya layanan TI. Dan selanjutnya, bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Ini jawabannya. Ini adalah nilai bagi stakeholder. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset TI. Dewan Enterprise, Eksekutif, dan Manajemen harus memperlakukan TI setara dengan berbagai bisnis pentingnya lainnya. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. COVID-5 juga menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai
mulai tata kelola dan manajemen TI enterprise. Kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara relasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan dengan mempertimbangkan manfaat TI bagi stakeholders internal dan eksternal. Prinsip-prinsip COVID-5. Nah, ini adalah 5 prinsip yang ada di COVID-5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan stakeholders. Kedua, mencakup enterprise. Ketiga, menerapkan single integrated framework. 4, memungkinkan pendekatan holistik. 5, misalkan tata dengan manajemen. Next, penurunan sasaran. Pendorong stakeholder lingkungan inflasi teknologi. Nah, ini kebutuhan stakeholder yaitu relasi manfaat, optimasi risiko, dan optimasi sumber daya. COVID-5 enterprise. Yaitu yang pertama principles, processes, and frameworks. Kedua, processes. Tiga, organisasi, struktur. 4, culture and behavior. 5, information. 6, service infrastructure and application. 7, people skills and competencies. Masing-masing enabler merupakan input dan enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lain. Model referensi proses. Kebutuhan bisnis tata kelola. Yang tata kelola yaitu evaluasi, pengarahan, pengawasan, feedback, manajemen. Yang berikan dari manajemen itu ada merencanakan apa, pembangunan PAI, pelaksanaan DSS, pengawasan MER. Ini adalah gambar proses for governance of enterprise IT. Bisa dilihat. Ini praktek manajemen. Nah, ada manajemen progress, input, dan output. Jika simulasi COVID-5, ini gambarnya bisa dilihat, dan model kapabilitas proses. Contoh implementasi. Ada implementasi pembayaran komponen profil RSMB, pemetaan arahan bisnis RSMB ke enterprise goals, pemetaan enterprise goals ke IT related goals, proses pada domain BAI, enterprise domain BAI COVID-5. Oh, ini urutan dari alur implementasi COVID, saling berkaitan atau sama lain. Proses bisnis RSMB, film infrastruktur sistem informasi RS, administrasi dan manajemen. Humas Resource Management itu ketiga, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, layanan perawatan, teknologi development, laboratorium, lab, IT, farmasi, radiologi, rekam medis, kepastian sarana prasarana, kurs obat, layanan gizi, layanan kamar, operasi, layanan daerah, input logistik, pendaftaran penerimaan pasien, perawatan, pemberian obat, pengukuran kesehatan, layanan integrasi, pengendalian infeksi. Sedangkan output logistik, pemulangan pasien, pelayanan rehabilitas medis, marketing and sales service. Ini adalah layanan kesehatan paripurna. Contoh penurunan sasaran. Stakeholders driver informasi sistem informasi penanganan EHR. Stakeholder needs menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional.